Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassallallahu ala rasulina sayyidul insan wa sayyidul abrar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah berhenti Allah titipkan nikmat kepada kita. Dan dipesankan kita bahwa likulli ummat likulli nikmatin la tuqarrib ila Allah azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah titip buat kita dan tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, atas nikmat itu, kalau ada nikmat bapak ibu dititip sama kita sama Allah, berikan sehat, harta, kekuatan, ilmu, pangkat, jabatan, dan seterusnya, itu nikmat. Tapi tidak membuat kita dekat kepada Allah dengan nikmat itu, maka fahiya baliyatun, sesungguhnya itu musibah. Kalau ada nikmat tidak membuat kita dekat, maka bukan sesungguhnya hakikatnya nikmat, tapi baliyatun, itu hakikatnya adalah azab buat kita yang Allah titip, tapi mungkin dalam bentuk kita rasakan enak, kita suka, tapi ujungnya itu akan menjadi istidraj bagi kita. Kalau semakin tua kita sehat, tapi semakin jauh dari Allah, padahal sudah diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, maka waspadai Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan Allah akan menyiksa kita dengan bertambah sehat, bertambah kuat, tapi kita tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, mudahnya kita mendapatkan rezeki, tapi tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Bisa jadi tambahan rezeki itu baliyatun di sisi Allah adalah azab di sisi Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bersyukur, Pak. Tambah nikmat kita, tambah juga sujud kita, tambah ibadah kita, tambah terima kasih kita. Semakin nikmat kita takbir, semakin bahagia kita memanggil Allah, terasa sejuk kita sujud di hadapan Allah, rasa bahagia ketika kita bisa menyentuh Quran, nikmat kita duduk di majelis-majelis ilmu. Sebelum saya masuk di materi, saya ingatkan Bapak bahwa ibadah itu dibangun atas dua syarat utama. Satu, ikhlas kepada Allah, karena ikhlas itulah yang akan dihargai oleh Allah. Ibadah tanpa ikhlas tertolak, bahkan nanti dilemparkan di depan kita. Orang mengatakan ulqu fa innahu ghairu wajh. Sungguh amalan ini bukan dikerja karena mencari ridho, tapi mencari ridho yang lain. Karena itu ikhlas itu syarat utama. Ibadah tanpa ikhlas ditolak. Dia ditolak oleh Allah. Allah tidak butuh itu disekutukan.
Dan yang kedua, ittiba kepada Nabi, ikut sama sunnah, belajar kepada apa maunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ittiba, artinya mengikuti, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi atas nama sebuah pesanan, perasaan, tradisi dan budaya. Termasuk misalnya dalam perkara sholat kita sehari-hari, saya selalu ingatkan, jangan karena kebiasaan kita ini akhirnya begitu dan seterusnya. Mari kita cek apa betul ada dalilnya, terlepas dari ulama berbeda pendapat atau tidak. Insya Allah yang sekalian, tema kita sholat dalam keadaan musafir. Ini tema, Masya Allah, sudah sholat dalam posisi tulisan yang saya buat. Ada sholat Pak, mulai dari takbir sampai salam, zikir dan doa, itu satu paket itu. Jadi kita butuh sholat dari takbir, kemudian cara ruku, cara i'tidal, cara sujud, cara duduk terus sujud, cara tasyahud dan seterusnya. Itu satu paket itu, lengkap bacaannya. Ada sholat yang kedua, sholat sunnah dengan rangkaian. Kita baca itu 44 rakaat sholat sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak. Tambah yang tidak rutin. Kemudian kita belajar juga sholat yang sifatnya sholat berjamaah dengan cukup panjang pembahasannya. Kalau ini masuk di sholat, menurut saya sudah khusus, sholat dalam keadaan khusus, itu dalam keadaan kondisi khusus, tidak berlaku untuk semua keadaan, khusus dalam keadaan musafir. Nama lainnya ini sholat musafir, sholat kasar. Nama lainnya sholat musafir itu qasar. Karena tidak akan terjadi izin di kasar itu sholat, di pendek, kalau bukan dalam keadaan musafir. Beda dengan jamak. Kalau di jamak itu dijamu, digabung antara duhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Itu dijamu, digabung, tapi belum tentu diringkas. Itu banyak kondisi, banyak keadaan. Bisa terjadi sampai 6 sebab. Tapi kalau kasar itu atau musafir cuma satu saja. Untuk bisa mengkasar posisi musafir. Ya, kalau tidak musafir jangan, tidak boleh diringkas. Dan yang diringkas ini kita ketahui cuma 3 sholat saja: duhur, asar, dan isya. Yang lebihnya itu tidak ada izin untuk dikasar. Kasar itu meringkas yang 4 menjadi 2, 4 jadi 2, 4 jadi 2. Maghrib yang 3 tidak bisa diringkas, 1,5. Subuh tidak bisa diringkas, tidak bisa juga dijamak, karena tinggal ya 1 rakaat. Kalau 2 mau diringkas, ya, yang bisa diringkas kesimpulannya 4, dan posisinya cuma 1, posisi musafir. Jika tidak musafir, jangan coba-coba lakukan. Jangan coba-coba lakukan saat tidak ada izin dari syariat. Kita ambil dari misalnya dari ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza darattum fil ardi, apabila kalian memukulkan kaki kalian di bumi, maksudnya itu darattum, berjalan dalam keadaan safar, orangnya musafir, pekerjaannya safar. Ya. Kalau orangnya biasa disebut orang itu, orang yang suka musafir, biasa safarudin, itu safar. Kalau orang dalam keadaan safar, musafir, maka Allah mengatakan istilah darat itu memukul bumi. Artinya langkah-langkah kuda itu yang dipakai dulu kalau musafir, kuda, onta, itu memukul bumi, maka disebutkan wa iza darattum fil ardi. Apabila
kalian itu berjalan di muka bumi. Jadi kalau belum pagi berjalan, jangan kasar. Contoh, mau ke Palopo, mau ke Bantai, mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, baru mau, belum ada perjalanan, belum bisa dikasih. Belum. Misalnya kita mau berangkat jam 4 sore, maka kita sholat duhur di sini. Duhurnya di sini berarti kita cuma bisa dijamak sholat, tidak ada kasar, karena masih di sini. Jadi misalnya kita duhur di sini, lalu mau berangkat sebentar jam 4, supaya tidak terganggu kita punya perjalanan, maka yang sholat asar itu supaya tidak ada gangguan dalam perjalanan, maka sholat yang asar itu bisa ditarik ke waktunya dulu. Ditarik asar ke dulu, karena mungkin berangkat di jam 3, bahkan sebelum jam 3 mungkin masuk di bandara, karena mungkin 1 jam sebelumnya sudah ada, berarti setengah 3 sudah berangkat. Duhur ambil 4 sempurna, terus asar supaya tidak ada mungkin salat asar dalam perjalanan, mungkin di atas pesawat, maka kita tarik itu asar sini di waktunya dulu. Ini namanya didahulukan. Asar itu ditarik ke waktu dulu, namanya ditakdim, karena supaya tidak ada ganggu perjalanan. Begitu juga mau berangkat misalnya jam 7 malam, maka itu maghrib dikerja waktunya maghrib, isya ditarik ke waktunya maghrib, tetap jumlahnya tidak ada pengurangan rakaat, karena belum ada perjalanan. Yang izinnya di sini cuma menyatukan sholat yang terpisah, duhur asar terpisah. Tapi karena ada asbab mau melakukan perjalanan, bisa dijamak supaya tidak ada digabung saja. Tapi cuma jamak, tidak boleh dikasar.